Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, kita simak materinya berikut ini. Sama dengan perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu bisa secara generatif maupun vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif melibatkan sel jantan dan sel betina. Sel jantan pada hewan disebut dengan sel sperma. Sedangkan sel betina pada hewan disebut sel telur atau ovum. Bagaimana urutan perkembangbiakan pada hewan? Mula-mula diawali dengan proses pembuahan, yaitu meleburnya sel jantan dan sel betina menjadi satu. Oke, urutannya. Setelah sel jantan dan sel betina melebur menjadi satu, maka akan terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini nantilah yang akan tumbuh menjadi individu yang baru. Jenis pembuahan pada hewan ada dua, yaitu pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal. Pembuahan internal artinya pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Berarti sel jantan dan sel betina bertemu atau melebur di dalam tubuh sel betina. Contohnya adalah ayam, burung, serangga, mamalia, dan beberapa golongan reptil. Mamalia adalah golongan hewan menyusui atau hewan beranak. Yang kedua, pembuahan secara eksternal, artinya pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya, di mana sel jantan dan sel betina bertemu di luar tubuh sel jantan maupun di luar tubuh sel betina. Contohnya, ikan dan katak. Pada ikan dan katak, kita tahu bahwa ikan betina maupun katak betina akan mengeluarkan telur terlebih dahulu ke permukaan air. Kemudian nanti sel jantan, hewan jantan akan mengeluarkan sel sperma sehingga terjadilah proses pembuahan. Oke, untuk pembuahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Jenis perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 cara, yaitu 1. Dengan cara ovipar atau bertelur. Yang kedua, secara vivipar atau beranak, bisa juga dikatakan melahirkan. Yang ketiga, secara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Kita akan bahas satu persatu berikut ini. Ovipar atau perkembangbiakan dengan cara bertelur. Apa ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Yang pertama, embrio berkembang di dalam cangkang telur. Yang kedua, embrio dilindungi oleh cangkang telur. Kalian tahu, cangkang telur itu teksturnya keras, sehingga bisa melindungi embrio dari goncangan maupun tekanan. Yang ketiga, karena berada di dalam cangkang telur, maka embrio tidak terhubung kepada induknya, sehingga untuk berkembang dengan baik, embrio mendapatkan makanan dari kuning telur. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar yaitu unggas. Unggas adalah golongan yang terdiri dari ayam, burung, angsa, itik, entok juga bisa. Yang kedua, reptil atau hewan melata. Yang tergolong di dalamnya adalah buaya, kemudian cicak. Yang ketiga, serangga, yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan belalang. Yang terakhir adalah ikan dan katak. Berikutnya adalah perkembangbiakan secara vivipar atau beranak, atau ada juga yang menyebutkan melahirkan. Apa ciri-cirinya?
Ciri-ciri dalamnya adalah ciri-ciri dari mamalia. Yang pertama, embrio berkembang di dalam tubuh induknya, yaitu di induk betina. Embrio akan berkembang di dalam rahim. Yang kedua, memiliki kaki 4 serta daun telinga. Jadi, semua hewan punya telinga, tetapi belum tentu semua punya daun telinga. Tetapi untuk hewan vivipar, dia memiliki daun telinga. Yang ketiga, memiliki kelenjar susu. Ini untuk perkembangan nanti ketika individu baru sudah terlahir dari induknya. Penutup tubuh berupa rambut atau bulu. Yang terakhir, embrio mendapatkan makanan melalui plasenta atau kalau manusia menyebutnya sebagai tali pusat. Jadi, fungsi plasenta adalah sebagai jalan masuknya oksigen dan makanan dari induk betina pada embrio yang berada di dalam rahim. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar di situ tadi masih contoh ovipar ya. Jadi contohnya adalah mamalia. Mamalia adalah golongan hewan menyusui. Di situ di slide-nya masih terjadi kesalahan ya. Jadi tolong dibetulkan. Contoh hewan vivipar adalah tadi golongan mamalia, ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada anjing, ada kucing, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah perkembangbiakan secara ovovivipar. Ovovivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Apa cirinya? Yang pertama, embrio berkembang di dalam tubuh induknya. Embrio mendapatkan makanan dari dalam telur. Yang terakhir, embrio akan keluar dari tubuh induknya bersamaan dengan pecahnya cangkang telur. Jadi, telur ada di dalam tubuh induknya. Kalau itu berkembang biak secara ovovivipar. Contohnya ada 4, yaitu kadal, ular, ikan hiu, dan ikan pari. Perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif terjadi dengan 3 cara. Yang pertama, bertunas. Contohnya adalah hidra. Hidra itu hewan yang punya habitat di dalam air. Yang kedua, fragmentasi atau memotong-motong bagian tubuh induknya. Contohnya adalah cacing pipih atau planaria dan cacing pita. Yang ketiga adalah membelah diri. Membelah diri terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Contohnya amuba, bakteri, virus, dan protozoa. Kita lihat bagaimana tahapan perkembangan secara vegetatif ini. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara bertunas. Kita lihat di situ hidra. Ketika di dalam tubuh induknya itu muncul tunas, setelah tunas itu berkembang membesar, maka dia secara otomatis akan melepaskan dari induknya dan tumbuh menjadi individu yang baru. Oke, yang kedua, dengan cara fragmentasi atau memotong-motong bagian tubuh induknya. Itu yang tergambar adalah cacing planaria memotong menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, badan, serta bagian bawah. Bagian kepala, maka dia akan menyempurnakan bagian badan dan bagian bawah sehingga akan terbentuk individu baru yang sempurna. Begitu juga pada bagian bawah. Potongan bagian bawah akan menyempurnakan tubuhnya melengkapi bagian badan serta kepala. Berikutnya, perkembangbiakan secara membelah diri. Membelah diri terjadi pada amuba di mana intinya membelah diri dulu, kemudian dia akan melepaskan menjadi individu baru. Sekali membelah dia akan menghasilkan 2 anakan, maka ketika 2 kali membelah akan. Sekian tadi penjelasan tentang perkembangbiakan pada hewan baik secara generatif maupun vegetatif. Semoga bermanfaat, bisa dipahami dan dimengerti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.